Halo, jadi hari ini kelompok kami akan membahas suatu topik mengenai learning interaction and social words. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih tujuan dari learning interaction and social words itu sendiri. Nah, tujuannya itu untuk memahami pentingnya interaksi yang terjadi dalam sekolah, baik itu interaksi dengan guru, teman sebaya, ataupun hubungan belajar antar anak di kelas. Nah, interaksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada interaksi asimetris dan interaksi simetris. Interaksi asimetris itu berarti individu mempunyai pengetahuan ataupun kekuatan sosial yang berbeda. Nah, sedangkan interaksi simetris ini berarti individu itu punya pengetahuan dan kekuatan sosial yang sama. Nah, ini dicirikan dengan adanya proses timbal balik yang saling melengkapi antara kedua belah pihak. Lalu fungsinya itu sendiri untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sehingga melibatkan kerjasama lalu persaingan. Nah teman-teman, sekarang kita bakal bahas untuk yang pertama, bagaimana dialog dengan guru bisa membuat anak-anak belajar. Psikolog yang berasal dari Rusia yaitu Vygotsky mengusulkan bahwa proses interaksional yang meliputi diskusi, interaksi, dan argumentasi yang terjadi antara anak dan orang lain yang memiliki pengetahuan yang lebih atau intermental menjadi terinternalisasi sebagai dasar untuk proses selanjutnya yang terjadi pada diri anak yaitu intramental. Vygotsky mengembangkan dua metode pembelajaran yaitu CPD dan scaffolding. CPD mengacu pada perbedaan apa yang bisa dilakukan anak tanpa bantuan dengan apa yang dapat mereka capai dengan dukungan orang yang lebih berpengalaman. Sedangkan scaffolding adalah memberikan bantuan untuk anak sendiri selama sementara waktu sampai tingkat pemahaman baru yang telah dicapai anak. Selanjutnya, guru bisa memandu anak-anak dengan metode guru memimpin seluruh interaksi kelas. Mercer menyarankan 3 hal yang bisa dilakukan guru agar dapat menjadi pembicara sebagai pemandu. Yang pertama, mendapatkan pengetahuan dari murid sejauh mana kemampuan mereka. Yang kedua, menanggapi apa yang dikatakan murid. Yang ketiga, menggambarkan pengalaman yang dibagikan dengan murid. Ketika mencoba untuk memperoleh pengetahuan dari murid-murid mereka, guru sering memanfaatkan teknik yang digambarkan oleh Edwards dan Mercer pada tahun 1987 yaitu kue-delisitasi. Apakah itu kue-delisitasi? Itu adalah cara guru menarik murid untuk memberikan jawaban dengan memberikan sebuah petunjuk atau jawaban yang diperlukan. Contohnya seperti dialog di sebelah sini. Dalam dialog ini kita bisa melihat sang guru bertanya kepada muridnya planet apa yang paling dekat dengan matahari. Murid pertama menjawab Venus dan murid kedua menjawab Pluto. Namun dua-duanya salah. Akhirnya sang guru mencoba memberikan petunjuk seperti dialog di samping sini dan kemudian murid ketiga menjawab dengan benar. Nah teman-teman, sekarang kita beralih ke chapter berikutnya mengenai pentingnya interaksi dengan teman sebaya. Piaget menekankan interaksi dengan teman sebaya sebagai cara anak-anak untuk berkembang dan mencapai kemajuan intelektual. Jadi ini berbeda dari pembahasan kita sebelumnya. Kalau tadi kita bahas tentang anak yang belajar dari orang lain yang lebih berpengalaman, kali ini kita akan bahas bagaimana anak belajar dan berkembang melalui interaksi dengan teman sebaya. Yang bakal kita bahas yaitu signifikansi dari exploratory talk. Dalam studi klasik bahasa lisan dan proyek teknologi baru, mengamati anak-anak yang berusia 8-11 tahun yang bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil di depan komputer di ruang kelas. Analisis terperinci terhadap sesi kerjasama menunjukkan sebagian besar tidak fokus kepada tugas. Dalam beberapa kelompok, satu anak mendominasi pembahasan sehingga kelompok lainnya menarik diri dari kegiatan, mengabaikan satu sama lain dan dinilai tidak produktif. Kelompok yang produktif mentoleransi kegiatan dan ide teman yang lain. Berdasarkan analisis data SLAN, para peneliti merancang tipologi 3 bagian dari berbicara. Istilah ini diciptakan oleh Mercer dan Littleton, yaitu interthinking, untuk menyampaikan makna bahwa orang tidak hanya berpikir bersama, tetapi juga berpikir bersama. Ketiga bagian ini adalah, yang pertama ada dispositional talk, yaitu banyak ketidaksepakatan dan akhirnya membuat keputusan sendiri. Yang kedua adalah cumulative talk, setiap orang hanya menerima dan setuju apa yang orang lain katakan. Yang ketiga ada exploratory talk, semua anak mendengarkan secara aktif dan membagikan informasi serta mengajukan pertanyaan.
Nah, lanjut kita ke jenis pembicaraan. Di sini jenis pembicaraan ada 3, yaitu yang pertama ada dispositional talk, yang kedua ada pembicaraan kumulatif, dan yang ketiga ada pembicaraan eksploratif. Nah, yang pertama itu dispositional talk. Di sini kedua peserta itu berperan aktif dalam pembicaraan. Nah, sebagian besar itu interaksinya itu terdiri dari perintah, pernyataan, setelah diakhiri dengan tanya jawab langsung. Namun pertukaran informasi yang terjadi itu tidak berkualitas. Nah, yang kedua itu ada pembicaraan kumulatif. Di sini kedua individu itu menyumbangkan ide-ide mereka yang diterima dan tidak ada perselisihan. Namun tidak ada evaluatif penilaian ataupun pertimbangan kritis dari ide-ide di antara kedua belah pihak. Nah, lalu ada yang ketiga pembicaraan eksploratif. Di sini ada penalaran serta menggabungkan perspektif yang saling bertentangan dan berbagi ide secara terbuka. Nah, di sini dalam proses ini juga menunjukkan keinginan untuk mencapai mufakat. Nah, lalu apa sih manfaat praktisnya? Dalam jenis pembicaraan ini yang sudah disebutkan tadi, itu untuk membantu guru, penasihat, dan orang lain yang terlibat dalam praktik pendidikan itu memperoleh wawasan tentang ragam fungsional pembicaraan anak-anak. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai supporting and promoting productive interaction. Nah, di situ yang menjadi fokus utama adalah interaksi dan cara belajar, terutama dalam pemberian tugas. Nah, tugas itu memang penting untuk mengembangkan dan melatih kemampuan anak. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah desain tugasnya. Desain tugasnya bagaimana? Desain tugas yang bisa membuat anak itu berinteraksi dan bekerja sama. Kemudian tugas yang diberikan itu tidak terlalu sulit maupun terlalu mudah. Jika terlalu sulit dapat membuat anak menjadi stres dan tertekan, dan tujuan yang mau disampaikan dari tugas itu menjadi tidak tersampaikan. Dan jika terlalu mudah akan membuat anak menjadi menyepelekan dan tidak mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Lalu implikasi yang bisa dilakukan adalah pendidik bisa memberikan tugas sesuai dengan kemampuan rata-rata yang ada di kelas tersebut. Kemudian tugas itu diharapkan terdapat timbal balik dan pertukaran ide yang terjadi. Nah, implikasi yang bisa dilakukan itu pendidik memberikan sifat tugas yang bersifat terbuka dan menantang. Jadi tidak hanya yang pandai saja atau sebaliknya seperti itu. Kemudian hal yang penting selanjutnya adalah kualitas hubungannya. Kualitas hubungan yang baik itu akan meningkatkan pemahaman bagi pelajar. Jadi meskipun ada konflik, siswa tetap mau berbagi pemahaman karena ada ikatan yang terbentuk sebelumnya. Nah, ikatan itu akan menciptakan juga persahabatan dan kedekatan relasional. Kedekatan ini akan menciptakan situasi mau berbagi ide, kemudian ada rasa percaya, dapat meningkatkan mutu yang baik, kemudian hal itu bisa membuat meningkatkan pembelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya alangkah baiknya juga situasi yang dibangun itu dapat mengembangkan kepercayaan interpersonal pada anak dengan cara mendukung, kemudian mengembangkan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah dengan bersama-sama. Kemudian hal yang penting selanjutnya adalah mengenai kualitas percakapannya. Dalam mewujudkan percakapan yang baik itu bisa melakukan exploratory talk. Kemudian kualitas percakapan itu dapat terbentuk dari pengalaman bahasa yang ada di dalam kelas. Jadi adanya dialog seperti itu bisa membuat mengembangkan kemampuan anak untuk berkomunikasi, belajar, dan bernalar. Selanjutnya, hal yang penting adalah pentingnya pengalaman bermain pada anak. Nah, kelas itu memang bukan satu-satunya tempat anak untuk berkembang, namun taman bermain itu menjadi fasilitas anak untuk berinteraksi seperti itu. Nah, di dalam kelas tentunya terdapat teman sebaya, dan teman sebaya itu bisa membuat anak memiliki motivasi untuk terus berkembang dan mengembangkan keterampilan sosialnya. Nah, di dalam interaksi dengan teman sebaya itu tentunya terdapat konflik, terdapat kekhawatiran, namun hal itu bisa diantisipasi dengan pemberian dan mengajarkan pelajaran anti penindasan seperti itu. Nah, selain itu juga kualitas taman bermain itu bisa ditingkatkan. Lalu
ada manfaat intimidasi dari teman sebaya. Untuk anak, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah anak bisa memahami dan mengenali konflik dan menghormati sudut pandang orang lain juga, seperti itu. Dan beda negara itu juga berbeda perilaku sosialnya, jadi tidak bisa digeneralisasikan seperti itu. Dan interaksi teman sebaya itu dipengaruhi oleh masyarakat dan konteks budaya di mana anak itu berkembang seperti